Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul menjaga diri. Ciri lain dari seseorang yang mengalami kemerdekaan dalam Tuhan adalah tidak lagi tertarik akan keindahan dunia. Tidak tertarik akan keindahan dunia berarti tidak lagi terikat dengan kekayaan. Masalahnya sekarang adalah mengapa orang terikat dengan kekayaan. Itu karena mereka memandang kekayaan sebagai jaminan hidup yang menentukan keamanan dan kebahagiaan hidupnya. Saudara, banyak orang berpikir bahwa dengan harta berlimpah, ia merasa lebih aman dan bahagia. Itulah sebabnya orang berusaha menambah jumlah harta sebanyak mungkin. Sebab dengan semakin banyak hartanya, hidupnya merasa semakin terjamin. Filosofi hidup seperti ini ternyata sudah mendarah daging dalam kehidupan banyak orang, ya, dan diterima sebagai standar hidup yang wajar, termasuk oleh orang-orang Kristen. Saudara, tidak mengherankan ya kalau banyak orang Kristen yang sebenarnya terbelenggu dalam ikatan dosa ini. Rupanya filosofi hidup seperti ini sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Hal ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan orang kaya di dalam Lukas 12 ayat 16-21. Orang kaya itu adalah gambaran kehidupan manusia hari ini yang merasa kurang aman dan kurang terjamin, serta kurang bahagia sebelum hartanya semakin berlimpah. Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kalau Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, berarti hal ini tidak boleh dianggap sepele, ya saudara. Kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga, ya. Artinya berusaha menghindari dari cara hidup dan filosofi hidup seperti itu. Jadi peringatan serupa dilanjutkan Tuhan dalam Lukas 21 ayat 34 yang bunyinya sebagai berikut. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dalam ayat ini orang percaya diingatkan Tuhan untuk secara aktif menjaga dirinya masing-masing. Bukan Tuhan yang menjaganya, ya, kita menjaga diri masing-masing. Jadi saudara-saudara, setiap orang percaya harus menjaga dirinya agar tidak terlena, ya, dengan keindahan, tidak terlena dengan kenyamanan yang dunia tawarkan, sehingga sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka yang terlena dengan keindahan dan kenyamanan dunia kelak akan menyesal ketika hari Tuhan tiba-tiba datang. Hari Tuhan di sini berbicara mengenai akhir zaman ketika Ia datang kembali. Namun bisa juga dikaitkan dengan kematian yang merupakan hari Tuhan bagi setiap orang. Panggilan setiap orang percaya adalah meninggalkan cara hidup dunia untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Untuk itu, saudara, orang percaya sama sekali tidak boleh terikat dengan kekayaan, fasilitas, ya. Tidak boleh terikat dengan kesenangan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Penyebab orang terikat dengan kekayaan adalah karena beberapa keinginan yang menguasai dirinya. Keinginan untuk memiliki berbagai barang yang dimiliki orang lain merupakan dorongan seseorang berusaha memiliki harta sebanyak mungkin. Sebab dengan uang, ia dapat memuaskan segala keinginannya. Dunia hari ini adalah dunia yang memasuki semangat hidup afluensa, yaitu konsumerisme, ya, tanpa batas, ya. Keinginan diumbar sehingga menjadi liar tak terkendali. Artinya bisa diarahkan kemana saja, kapan saja, di mana saja, dengan apa saja. Hati dan pikiran manusia bisa terengah-engah, ya, dan bisa menyerap apapun yang ditawarkan. Dunia akan menawarkan berbagai fasilitas yang mendorong manusia untuk memilikinya. Itulah sebabnya dunia iklan atau advertensi begitu berkembang sebagai sarana untuk menarik minat manusia
untuk memiliki semua yang dapat ditawarkan. Dengan hal itu manusia menjadi konsumeristik. Banyak orang merasa hidupnya tidak lengkap sebelum memiliki semua yang disediakan dunia. Dengan cara inilah iblis menggiring semua manusia untuk tidak mengingini dan memiliki Tuhan. Ini menyeramkan ya saudara. Jadi dunia hari ini adalah sebuah dunia tanpa Yesus, tanpa juru selamat. Dunia tanpa Yesus sebenarnya tidak terlalu mengherankan karena banyak penduduk dunia memang sudah menolaknya. Mereka sibuk dengan urusan sendiri. Namun sangatlah menyedihkan kalau gereja-gereja pun tanpa Yesus dan orang Kristen pun tanpa Yesus. Hal ini terjadi sebab orang Kristen tersebut sebenarnya belum menjadi anak Allah. Orang Kristen seperti ini sejatinya menolak keselamatan dari Tuhan. Mereka menolak keselamatan ini juga termasuk orang-orang Kristen yang semangat hidupnya tertuju pada dunia ini. Orang Kristen yang hatinya tertuju kepada fasilitas dunia, pasti mata hatinya tertutup, sehingga tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kalau mata hati seseorang sudah buta terhadap Injil, tidak akan ada proses dikembalikan ke rancangan semula. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang gagal menjadi anak-anak Allah, sebab mereka lebih memilih dunia. Oleh sebab itu kita harus berani memilih Tuhan dan kerajaannya saja, sehingga kita dapat terlepas dari ikatan dunia dan dapat mengenali kemuliaan Tuhan dan kerajaannya. Kita akan dibuat oleh Tuhan ya saudara, lebih bisa menghayati kemuliaan kerajaan surga, sehingga keindahan dunia semakin pudar. Tuhan memberkati. Sola Gracia.